A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, masih diberikan umur yang barokah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada kesempatan hari ini apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Bahwa pada hari ini kami akan memberikan sebuah materi atau tema dengan judul sifat wajibnya Allah sama, mendengar, dan sifat wajibnya Allah basar, melihat. Pastinya menjadi suatu dambaan setiap manusia. Pastinya menjadi suatu keinginan setiap insan manusia untuk menjadi manusia ini yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhiratnya. Berbagai macam kondisi, berbagai macam situasi, kita tentunya juga ingin menjadikan lebih baik. Itu merupakan kewajaran daripada keinginan manusia. Dan pastinya jika kita manusia ini ingin menjadi lebih baik, harus mengalami berbagai macam ujian-ujiannya. Seperti halnya pada waktu kita masih sekolah, untuk menjadikan memiliki nilai baik dan kita bisa naik kelas, tentunya kita sebagai murid harus mengalami yang namanya ujian-ujian sebagai tanda untuk lulusnya atau baiknya dalam nilai tersebut. Begitu pula dengan manusia ini, untuk bisanya menjadi lebih baik ya tentunya oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pastinya kita semua manusia ini diberikan ujian-ujiannya. Tetapi terkadang manusia ini tidak paham ujian-ujian apa yang didatangkan oleh Tuhannya. Banyak manusia ini tidak memperhatikannya. Padahal di dunia ini sebetulnya hanyalah ujian semata. Berkaitan dengan sifat wajibnya Allah, yaitu sama atau mendengar. Manusia di seluruh dunia ini rata-rata bisa mendengarnya itu menggunakan telinga.
Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, tanpa menggunakan telinga pun juga bisa. Buktinya apa? Pada saat Nabi dan para Rasul atau kekasih-kekasih Allah menerima wahyu dari Allah itu pun juga bisa. Pada waktu kita tidur, pada waktu bermimpi, kitanya juga bisa mendengar. Itulah bukti daripada kekuasaan Allah tanpa menggunakan telinga pun bisa mendengar. Sifat sama secara istilah yang dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan sesuatu. Artinya, sifat sama yang diletakkan oleh Allah di telinga manusianya ini lewat ruh, dan ruh mentransfer terhadap telinga. Dan manusia itu merasa bisa mendengar suara apapun. Tetapi perlu diingat, dalam sifat sama, adanya ruh ini bisanya mendengarkan suara-suara, tetapi bagi mereka yang tidak mengerti sifat sama, itu pasti akan menolaknya. Apapun yang diwahyukan oleh Allah sesuai dengan wahyunya. Kalau tidak salah, di surat Al-A'raf di ayat 179. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama, semoga tidak salah. Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum ayunul la yubsirun biha walahum azanul la yasmauna biha ulaika kal an'ami balhum adolu ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh kami sediakan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang tidak mau memahami dengannya, dan mereka memiliki mata yang tidak mau melihat dengannya, dan mereka memiliki telinga yang tidak mendengar dengannya. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Itulah saudara-saudaraku. Dari hal tersebut bahwasanya kita ketahui bersama bahwa manusia ini banyak yang lalai. Mereka bisa mendengar tapi tidak mau mendengarkan. Mereka bisa melihat tapi tidak mau melihat. Mereka pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang namanya neraka jahanam itu diisi oleh kebanyakan manusia dan bangsa jin. Lalu orang yang bagaimana? Orang yang mengabaikan atas wahyu-wahyunya Allah, yang maksudnya adalah manusia yang hatinya tidak digunakan untuk memahami wahyu-wahyunya Allah. Hatinya tidak dibuat memahaminya. Hatinya tidak dibuat untuk mengerti atas datangnya wahyu-wahyu Allah. Yang kami maksud, hati seseorang manusia yang tidak digunakan memahami tentang pelajaran hakikat menuju makrifat, itu tidak digunakan. Kebanyakan manusia senangnya hanya di syariat, menggunakan akal, mengimani nafsu, supaya dirinya ini selalu enak-enak. Jika datang tidak enak, mereka pasti mengeluh, bahkan terkadang menyalahkan Tuhan. Itu tidak adil. Siapa mereka? Itu jawabannya ada di diri kita masing-masing. Apakah saya masih seperti itu? Jawabannya silakan ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita mendengar ajaran-ajaran seperti ini, ketika saat ajaran-ajaran kerohanian, ajaran dinul haq disampaikan seperti ini, mereka tidak mau, mereka mengabaikan, bahkan mereka menolaknya. Dianggap penyampaian seperti ini angin lalu, alias tidak ada manfaatnya. Padahal hal ini merupakan sebuah bentuk kasih sayangnya Allah. Mereka menganggap hal ini tidak penting, padahal hal ini adalah ajaran-ajarannya Allah yang mungkin disampaikan juga oleh nabi-nabi dan para rasul, termasuk kekasih-kekasihnya Allah. Apa sih ajaran Allah itu? Ajaran Allah itu adalah ajaran yang melarang hatimu untuk berkasih sayang terhadap duniawiyah ini. Dan ajaran ini
juga asli disampaikan oleh para nabi dan para rasul-rasul. Sebab ada ajaran yang dicampur dengan perkara-perkara duniawi. Contoh, saya ini memberikan sebuah bimbingan rohani. Secara diam-diam hati saya ini ingin dikenal, ingin dipuja oleh makhluk, dan lain-lain sebagainya. Supaya saya ini dihormati orang. Inilah yang kami maksud bahwa ajaran-ajaran yang dipoles dengan duniawiyah atau dengan kepentingan duniawiyah. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagaimana mungkin mengerti tentang sifat wajibnya Allah yaitu sama dan basor, lawang kita mendengarkan kerohanian seperti ini mengabaikan bahkan menolaknya. Akhirnya kita ngaku-ngaku manusia ini yang bisa mendengarnya. Mereka itu diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar melihat yang seperti apa? Ya mendengar melihat wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul termasuk kekasih-kekasih Allah. Tapi pada kenyataannya, pada umumnya, kebanyakan manusia ini hanya digunakan mendengar dan melihat tentang urusan-urusan jasmaniah saja. Salah satu contoh, kita dalam keluarga besar kita, yang dilihat itu masalah urusan pencak jasmani saja. Itulah yang menyebabkan tutupnya hati seorang manusia. Kalau kita ini golongan ahli hijab, ia tidak bisa, tidak mungkin mau menerima, tidak mungkin mau memahami. Namanya saja masih ahli hijab. Apa-apa masih digunakan akalnya yang digunakan. Mengimani nafsunya ini seolah-olah dia benar. Itulah yang terkadang sadar atau tidak disadari kita manusia ini masih tergolong ahli hijab. Karena mereka hanya mencintai dunia ini tanpa memperhatikan akhiratnya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh ahli zuhud atau oleh orang-orang kekasih Allah. Padahal tanpa adanya hidup di dalam dirimu itu tidak mungkin bisa mendengar bahkan melihat. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak paham dan tidak mengerti, karena mereka manusia ini kebanyakan hanya mendengarkan nafsu-nafsunya untuk mempercayai yang bisa mendengar dan bisa melihat adalah makhluk manusia ini
yang segala-galanya. Tak ubahnya seperti zaman dahulu, yaitu manusia-manusia yang ingkar, yang menolak ajaran-ajarannya para nabi dan para rasul. Untuk memahami tentang sifat wajibnya Allah, yaitu samad dan basor, maka dirimu harus bisa meningkatkan imanmu dari syariat menuju hakikat sampai dengan makrifat. Jika dirimu manusia tidak mau meningkatkan imanmu, maka dirimu akan tersesat selama-lamanya. Lebih-lebih di akhiratnya nanti. Engkau akan tersesat yang amat dalam di dalam gelap. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di sini kita hanya sekedar mengingatkan, sekedar memberikan sebuah ilmu. Itu pun jika kita dan panjenengan semua mau selamat, mau diarahkan. Tetapi jika tidak mau, ya terserah. Karena yang namanya pelajaran kerohanian itu menentukan nasib kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan yang kekal daripada kita hanya ngurusin dunia saja, kehidupan yang fana atau kehidupan yang tidak kekal. Karena pada dasarnya dunia ini sebetulnya hanya ujian, seperti halnya ujian anak sekolah yang harus dilalui tatkala ingin lulus atau naik kelas. Begitu pula di akhirat. Padahal kita ini sudah tahu semuanya bahwa asalnya nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam itu adalah penduduk surga. Ya, kita manusia keturunan-keturunannya juga harusnya juga menjadi penduduk surga. Tetapi untuk bisa kembali ke surga, kembali ke alam kedamaian, ya harus melalui ujian-ujian tersebut. Semoga kita semuanya bisa memahami apa-apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan, ditularkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah, apakah di dalam dirimu tanpa adanya hidup engkau bisa mendengar dan melihat? Pasti jawabannya tidak. Untuk itu, tingkatkanlah keimananmu sampai hakikat dan makrifat. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, saya tidak lupa bahwasanya apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.